بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Di mana kita tinggal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, mohon dijelaskan ayat Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan kepada kalian. Allah berbicara tentang rukhsah berpuasa dalam ayat ini. Statement di atas Allah firmankan setelah Allah katakan bagi yang sakit atau yang safar dia boleh tidak berpuasa, lalu dia ganti di waktu yang lain. Setelah Allah menyebutkan keringanan, Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya kemudahan, keringanan, bolehnya berbuka bagi orang yang bepergian jauh atau orang yang sakit, tidak lain tidak bukan karena Allah ingin kita mudah dalam beribadah dan tidak ingin menyulitkan kita. Itu makna khusus. Makna yang kedua, makna umum. Karena ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama usul fikih untuk menjelaskan bahwa agama Islam itu mudah. Seluruh syariat Allah itu mudah karena Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi camkan baik-baik, agama kita ini mudah. Salat itu mudah, zakat itu mudah, haji itu mudah, umrah itu mudah, semuanya mudah. Pak Ustadz, tapi kan kalau kita lihat di lapangan banyak orang kesulitan ketika mengerjakan ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akui setiap ibadah itu memiliki tingkat kesulitan. Puasa ada lapar dan haus. Salat, khususnya misalnya salat di masjid, ada waktu yang terbuang, tenaga yang tercurahkan. Haji menguras fisik dan mental. Benar, ibadah mengandung tingkat kesulitan. Namun tingkat kesulitan yang ada di balik setiap ibadah itu tingkat kesulitan yang normal. Ini kata para ulama, normal. Sehingga menurut kacamata manusia tidak dianggap sebagai sebuah kesulitan. Karena tidak ada satupun aktivitas di dunia pasti ada tingkat kesulitannya. Tapi karena normal, tidak dianggap sebagai sebuah kesulitan. Kita tanya kepada ibu-ibu, Bu, belanja ke Tanah Abang punya tingkat kesulitan tidak? Istri-istrinya suka ke Tanah Abang nggak, bapak-bapak? Suka ya? Tanya kepada ibu-ibu, ada tingkat kesulitan? Jawabannya ada. Pertama, macet. Yang kedua, susah parkir. Susah parkir. Makanya ibu-ibu kalau ke Tanah Abang parkirnya di Sarina. Dari Sarina naik bajai ke Tanah Abang. Betul begitu ibu-ibu? Betul kata ibu-ibu. Susah parkir. Yang ketiga, ramai. Belum pegel. Tawafnya di Tanah Abang aja kan pegel banget. Belum tawar-menawar, ada tingkat kesulitan. Tapi pernah tidak istri kita ngeluh, kapok saya mas ke Tanah Abang, susah banget? Tidak. Ibu-ibu secara umum sangat bersemangat untuk ke Tanah Abang.
tingkat kesulitannya tidak dianggap. Kenapa? Karena dianggap normal oleh mereka. Dianggap normal oleh mereka. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Bapak-bapak yang suka otomotif ketika ke pameran otomotif, ke JCC misalnya, kan susah tuh, parkirnya mahal, lalu macet, harus muter-muter, pegel, tapi tidak ada yang mengeluh. Kenapa? Normal. Tingkat kesulitan yang normal itu wajar. Orang yang hobi futsal kan capek, keringetan, lari sana lari sini, tapi ada yang ngeluh? Tidak ada. Normal. Tingkat kesulitan atau kecapean yang normal tidak dikeluhkan oleh manusia, karena tidak ada aktivitas tanpa rasa capek di sini. Tidur aja capek, tidur aja ada tingkat kesulitan. Buktinya banyak yang susah tidur atau yang susah bangun. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, semua aktivitas di dunia ada tingkat kesulitan, tapi karena normal tidak dianggap. Tidak dianggap. Kalaupun dalam kondisi tertentu kita sangat sulit mengerjakannya, ada keringanan. Contohnya pada saat kita sakit ada keringanan, pada saat kita bepergian kita boleh berbuka dan lain sebagainya. Jadi tidak dianggap. Agama ini mudah dan sangat realistis dan bisa kita terapkan dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa boleh berpuasa di hari Sabtu saja? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Boleh apa tidak? Jawabannya diperinci. Kalau yang dimaksud puasa wajib seperti mengqadha puasa, membayar hutang puasa Ramadan atau puasa nazar, maka diperbolehkan tanpa diragukan. Bahkan hadis yang melarang saja konteksnya puasa sunnah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, la yasumanna ahadukum yauma sabti illa fi mafturida alaikum aw kama qal. Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang wajib. Jadi artinya puasa wajib gak ada masalah, silakan puasa hari Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau maksudnya puasa sunnah. Kalau yang dimaksud puasa sunnah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dan yang berbeda sama-sama ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama yang kita cintai. Namun kalau kita berusaha menguatkan, wallahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung pada pendapat banyak para ulama bahwa yang dimaksud larangan berpuasa hari Sabtu adalah mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Adapun puasa yang jelas-jelas ada dalilnya dan bertepatan pada hari Sabtu, maka tidak ada masalah. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini adalah puasa Nabi Daud. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Sum afdalas siyami indallah sauma Daud." Berpuasalah puasa sunnah terbaik di sisi Allah, yaitu puasa Nabi Daud. Gimana caranya? Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu kalau puasa selang-seling. Saya ingin bertanya, orang yang puasa Nabi Daud ketemu hari Sabtu tidak? Pasti ketemu, dan gak usah jauh-jauh. 2 minggu saja dia puasa Nabi Daud pasti bertemu hari Sabtu. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya, hadis ini disampaikan ke Abdullah bin Amr bin As. Dan begitu Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis ini, langsung dipraktekkan sampai beliau tua, sampai tua. Dan Nabi tidak pernah memberikan warning atau peringatan. Ingat ya, kalau ketemu Sabtu break dulu. Tidak ada riwayat seperti itu. Dan Abdullah bin Amr langsung mempraktekkan sepanjang tahun sampai tua.
Ini menunjukkan wallahu ta'ala alam, kalau memang ada dalilnya maka tidak ada masalah sama sekali. Artinya kalau misalnya puasa Syawal bertepatan pada hari Sabtu maka tidak ada masalah. Puasa Ayyamul Bid jika bertepatan pada hari Sabtu insyaallah tidak ada masalah. Puasa Arafah kalau bertepatan pada hari Sabtu insyaallah tidak ada masalah. Puasa Asyura kalau bertepatan pada hari Sabtu insyaallah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustadz, adakah doa yang Rasul ajarkan agar kita dapat menjaga keimanan kita setelah Ramadan? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Adapun doa khusus wallahu ta'ala tidak ada. Namun kita bisa berdoa dengan doa-doa istiqomah yang lain. Seperti misalnya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi ini adalah doa yang termasuk doa-doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepada dirimu. Jadi minta kemantapan iman, kekokohan hati agar kita benar-benar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah yang paling sulit yang pernah diemban Nabi SAW bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan jihad. Ibnu Abbas mengatakan perintah dalam Al-Quran yang paling sulit diemban oleh Nabi adalah perintah istiqomah. Itu yang paling sulit. Makanya Nabi pernah mengatakan ketika turun ayat tentang istiqomah dalam surat Hud, kata Nabi, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Hud telah membuatku beruban. Apa maksudnya? Hud yang dimaksud adalah surat Hud. Apa maksud Nabi membuatku beruban? Uban itu identik dengan apa? Tua, ya. Selain tua, banyak mikir. Jadi uban itu kan identik di masyarakat banyak mikir, kan gitu ya. Nah, begitu juga Nabi mengatakan semenjak turun surat Hud tentang istiqomah, aku tidak bisa serileks dulu lagi. Ini perintah yang paling berat yang pernah aku terima. Jadi Nabi lebih serius lagi daripada sebelumnya. Fastaqim kama umir, beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah yang paling sulit itu istiqomah. Bahkan kata para ulama, lebih baik saya diizinkan istiqomah daripada dapat karomah. Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada mendapatkan 1000 karomah. Karomah itu apa? Karomah itu adalah hal-hal yang di luar kemampuan normal manusia sebagai tanda bahwa dia wali Allah. Contohnya jatuh dari lantai 10 nggak luka apapun. Rumah kebakaran dia bisa keluar tanpa terbakar sama sekali. Dan itu bisa. Oh, itu jin, bukan jin. Itu debus, bukan debus. Yang membedakan ini jin atau karomah, kalau karomah sifatnya spontanitas dan tidak bisa dipraktekkan secara sengaja, tidak bisa di-show-kan, dipentaskan. Spontanitas. Dia juga nggak sadar kok bisa seperti itu. Jadi misalnya rumahnya kebakaran, lalu dia terperangkap di dalam kamar yang semuanya sudah dilahap oleh api, lalu dia keluar tanpa ada luka bakar sedikit pun juga. Itu karomah. Nah, kalau dapat karomah seperti itu, jangan balik lagi ke rumahnya, mati nanti. Jadi rumahnya kebakaran nih, dia terperangkap di dalam kamar, dia keluar melalui dia keluar menerjang kobaran api tanpa luka bakar sedikit pun juga. Itu karomah. Tapi ingat, karomah itu spontanitas. Jadi jangan balik lagi ke rumahnya. Kalau dia, oh keren juga, saya nggak kebakar, saya mau balik lagi, bisa mati dia. Karena karomah itu tidak bisa diskenariokan. Itu berbeda dengan bantuan jin. Kalau jin bisa. Nah,
Kata para ulama, lebih baik dapat istiqomah daripada 1000 karomah. Kenapa demikian? Karena kalau kita dapat karomah hari ini, oke, hari ini kita jadi wali Allah, tapi belum tentu minggu depan kita masih wali Allah, bisa jadi murtad. Tapi kalau kita dianugerahkan istiqomah, maka sampai mati kita wali Allah. Dan tidak setiap wali Allah dapat karomah, tidak harus mendapatkan karomah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan yang terakhir karena waktu ya, bagaimana hukum memindahkan makam karena makam tersebut sering kebanjiran? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memindahkan makam hukumnya haram. Hukum asalnya haram sampai ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskannya. Contohnya misalnya kata para ulama kita, jika makam itu secara tidak sengaja atau karena kelalaian ditaruh di dalam masjid, maka harus dipindahkan. Atau misalnya akan dibangun sebuah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka bisa dipindahkan. Adapun pertanyaan tentang atau adapun alasan dipaparkan oleh penanya, wallahu ta'ala alam, kasus ini pernah dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita. Pernah terjadi banjir di Baqi dan pernah terjadi banjir di Uhud, tapi mereka tidak memindahkan makam-makam tersebut, biasa saja. Jadi wallahu ta'ala alam, sebaik-baik praktek adalah praktek Rasulullah, para sahabat dan para ulama tidak pernah memindah kuburan sahabat yang ada di Baqi walaupun dulu pernah banjir. Dan para sahabat tidak pernah atau para ulama tidak pernah memindahkan kuburan syuhada Uhud, padahal pada saat itu pernah terjadi banjir di Uhud. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sebaiknya tidak perlu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam bukan sebuah hal yang haram jika kuburan itu hilang karena dimakan waktu. Itu tidak haram, karena hubungan kita dengan saudara kita atau keluarga kita yang dikubur itu lebih dalam dari hanya sekedar kuburan itu sendiri. Karena kita masih bisa berdoa dimanapun kita berada, kita masih bisa beristighfar untuk dia dimanapun kita berada, dan hubungan itu tetap langgeng sampai maut memisahkan kita. Dan kita masih bisa beribadah, yang ketika kita beribadah pahalanya sampai ke orang tua kita secara langsung, karena mereka lah yang melahirkan kita dan membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu ta'ala tidak perlu, kecuali kalau ada sebab lain yang benar-benar urgent. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.